kita di kesempatan subuh kali ini, kita yang hadir, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya buat kita. Allah senantiasa memberikan cucuran rahmatnya buat kita. Mudah-mudahan pagi-pagi kita sudah datang ke rumah Allah mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah berkahkan pula segala urusan kita. Allah berikan kemudahan pula dalam urusan rizki kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang panjang umur, sehat walafiat, mudah dalam beribadah. Allah luaskan rizki kita. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita awali pengajian kita. Terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahala Al-Fatihah ini buat orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang jasanya banyak dan luar biasa buat kita. Tentunya jasa-jasa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan orang-orang yang sebelum kita memakmurkan Masjid Riyadul Abidin, yang sudah banyak dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal ibadah mereka. Allah maafkan segala kesalahan mereka. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Kiai Abadi Miyati, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Ahmad Fauzi, Syekh Salim Syarif Hidatullah, Al-Habib Husain Abu Bakar Al-Idrus, Habib Uthman bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Hassan bin Muhammad Al-Haddad, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Summa ila arwah Tuan Guru Mugni, Tuan Guru Abdul Rahim Basnawi, Tuan Guru Abdul Rahman Basnawi, Tuan Guru Mansur, Tuan Guru Jabir, Tuan Guru Zakaria. Summa ila arwah Kiai Abdul Malik bin Tuan Guru Ismail, Kiai Ahmad Junaidi, Kiai Ismail, Kiai Abdul Haq. Summa ila arwah Kiai Mahfuz Bashir, Kiai Abdul Razak Ma'mun, Kiai Abdullah Musa, Kiai Binyamin Musa, Kiai Raisin, Kiai Abdullah bin Nuh, Kiai Abdullah Arfan, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Tahir Rahili, Muallim Yunus, Muallim Syafi'i Hadami. Thumma ila arwah Kiai Nur Ali Hujung Harapan, Kiai Daman Huri Paseban, Kiai Ahmad Hajar Malisi, Kiai Ali Shibra Malisi, Kiai Marzuki bin Kiai Ali Shibra Malisi. Thumma ila arwah Syekh Yasin Al-Padani, Kiai Muhammad Naim, Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid Pancor. Thumma ila arwah Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Hasim Asy'ari, Kiai Alil Bisri, Kiai Idris Kamali. Thumma ila arwah Kiai Ali Ma'sum, Kiai Adlan Ali, Kiai Munawir, Kiai Mufid, Kiai Dr. Nahrawi Abdul Salam, Kiai Abdul Halim Dimyati, Kiai Ahmad Zarkasi, Kiai Wafasbullah, Kiai Diyaudin, Kiai Ahmad Rifai. Thumma ila arwah Kiai Syakur Khairi, Kiai Matsasi, Kiai Madani Harun, Kiai Abdullah Suhaimi, Uyam Kiai Hashim Adnan, Kiai Mutar Ramli, Guru Haji Amin, Guru Haji Ramli, Guru Haji Abdul Rahman, Guru Haji Dalih, Kiai Abdullah Ghafar. Thumma ila arwah Guru Naisin bin Guru Aidi, Guru Aidi bin Guru Dan, Guru Sa'inin Pulan, Kiai Abdul Rahman Sa'id, Kiai Marzuki Kaun, Kiai Abdullah bin Haji Koyo, Kiai Anwar Muhammad, Kiai Abdul Muti Mahfuz, Kiai Arsyad Patah, Guru Zainuddin, Kiai Madani Harun, Kiai Masyuri Syahid, Kiai Rahmani, Kiai Mas'ud Zain, Kiai Mahfud Zain, Kiai Salam Jalani, Kiai Saleh Jalani, Kiai Sidik Jalani. Thumma ila arwah Kiai Husni Marzuki, Kiai Jayadi Muhajir, Kiai Zarani Muhammad, Kiai Yusuf Hasim Asy'ari, Kiai Muhayyid Tayyib, Kiai Tabrani, Kiai Dr. Idam Khalid, Kiai Abdul Halim Husain, Kiai Ahmad Khair, Kiai Abdul Jalil Ali, Kiai Jubri bin Haji Ramli. Thumma ila arwah Kiai Ahmad Syatiri Nur, Kiai Mutawalli Waladi, Kiai Dimyati Ilyas, Kiai Syarifuddin. Thumma ila arwah Kiai Nuruddin Siddiq. Thumma ila arwah Kiai Hasan Azhari, Kiai Ajis Amin, Kiai Puat Amin, Kiai Ibrahim Junaidi. Thumma ila arwah Kiai Haji Sami'un. Thumma ila ruh Bapak Kiai Haji Sabilur Rasyad. Thumma ila ruh Bapak Kiai Haji Abdul Rasid Siddiq.
Thumma ila ruh jamaah kita Bang Ani bin Haji Jaaning. Thumma ila arwahi, kita doakan dah keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Thumma ila arwahi khususan إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ثم إلى أرواح أهل هذا المسجد أن الله إذا غشانا وغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم ويسكن لهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang kedua kita baca Al-Fatihah bagi yang kurang sehat mengingat cuaca ya. Mulai ada gerimisnya tapi tetap panasnya juga luar biasa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang kurang sehat, baik keluarga kita di rumah maupun kita yang hadir juga banyak yang kurang sehat ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang kurang sehat biar diangkat, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru kita yang sudah sesepuh ya, di antaranya Bapak Kiai Haji Siddiq Fauzi, Bapak Kiai Haji Abdul Razak Haidir, Bapak Kiai Haji Asri Medum, Bapak Kiai Haji Abdul Somad Haji Naisin. Dan juga ada informasi Kiai Haji Zakwani bin Kiai Haji Raisin, kabarnya besok mau dioperasi ya. Mudah-mudahan guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita semuanya nih termasuk kita insya Allah seluruhnya disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan bisa kita lebih mantap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon mudah-mudahan kita yang beribadah Allah jamin rizki kita. Allah berikan kepada kita rizki yang luas, yang halal, yang barokah, yang cukup untuk rumah tangga kita. Allah kasih makmur, sejahtera rizki kita semua. Dan juga kelebihan rizkinya bisa kita sisihkan untuk berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan selamat datang kepada jamaah Masjid Mushola yang sudah bergabung dengan Masjid Jami' Riyadul Abidin. Alhamdulillah orang tua kita Bapak Nasir dari Baitul Majid beserta rombongannya sudah hadir bersama kita. Bapak Yanto dari Bangka 8, alhamdulillah Mushola Istiqomah juga sudah hadir bersama-sama kita. Dari Mushola Rodatul Ulum ya, alhamdulillah Bapak Saprudin ya, Bang Bebeng, Bapak Yakub beserta Pak Caung ya beserta rombongannya. Alhamdulillah juga sudah bisa hadir. Al-Mukarram Ustadz Haji Rahmani ya, alhamdulillah. Dari Masjid Baitur Rahim Pasar Kecil, alhamdulillah juga sudah bergabung bersama-sama kita. Kemudian dari Mushola Nurul Amin Bangka 7, Bapak Haji Bambang, Pak D. Rusam, Pak D. Zasmidi, Bang Dani beserta rombongannya. Kemudian dari Masjid Jami Al-Ikhlas Bapak Haji Marullah ya beserta rombongannya, alhamdulillah juga sudah hadir bersama-sama kita. Dari Mushola Al-Jihad Bapak Kheru, Bang Atik beserta Bang Roni beserta rombongannya. Dan juga tentunya tuan rumah ya,
orang tua kita Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Ahmad Sanusi, Bapak Haji Madani, Bapak Haji Mursali, Bapak Haji Dahlan, Bapak RT Rojali, Bang Roni, dan yang lain-lainnya termasuk Bapak Haji Syarwani, Bapak Joan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di kesempatan subuh kali ini Allah senantiasa memberikan keberkahannya buat kita semua ya. Dan juga ada Bapak Haji Sa'nan, selamat datang juga di masjid kita, Masjid Riyadul Abidin. Dan juga dari Masjid Jami Al-Anwar, alhamdulillah perwakilannya ada juga yang hadir bersama-sama kita. Mari kita melanjutkan pengajian kita. Bagi yang mau menyimak, kita buka halaman 179 ini. Faslun. Wal mu'taddatu ala darbaini. Bagi wanita yang beriddah itu ada dua hal. Wanita beriddah artinya cerai, Pak. Orang kalau cerai pasti ada iddahnya. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Mutawaffa anha artinya istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua wa ghairu mutawaffa anha. Yang kedua istri yang cerai hidup artinya tanpa melalui proses kematian dari salah seorang suaminya. Bapak Haji Muhammad Yusuf selamat datang ya, dari Masjid Jami Anwar ya, Dewan Penasehat ini. Kita sama-sama tahu kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, istilah kita yang gampang cerai mati, itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Biar diingat tuh Pak, 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari, maka si istri ini yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menahan diri untuk tidak melakukan lamaran apalagi pernikahan sampai 4 bulan 10 hari, sampai betul-betul steril. Maksudnya kenapa? Kalau langsung menikah nantinya takutnya ada percampuran benih dengan yang dulu suaminya gitu ya. Harus 4 bulan 10 hari gitu ya. Adapun yang cerai hidup yang tanpa, Ustadz Oyon selamat datang ya, tanpa melalui kematian suaminya, cerai hidup, maka iddah bagi wanita tersebut adalah salah satu guru 3 kali suci, berarti 3 bulan ya. 3 kali suci, mandi jenabah, baru deh tuh. Selebihnya silahkan, mau dilamar dulu boleh, mau langsung dinikahin boleh. Karena termasuk dosa besar Pak, kalau orang masih menjalankan iddah, dilamar atau ngelambang-ngelambangin aja nggak boleh tuh. Ya, dalam artian terang-terangan, artinya nih, Neng nanti ada yang mau ngelamar itu nggak boleh. Ya, sorohah nggak boleh. Karena ada yang sorihatan, ada yang kinayatan. Kita bahas kemarin tuh. Ngelamar orang yang baru cerai sebelum iddahnya habis itu nggak boleh sorihatan. Sorihatan itu terang-terangan, jelas-jelasan, per-peran, itu nggak boleh tuh. Selamat datang lagi nih Pak ya, alhamdulillah dari Masjid Jami Kemang ya, Bang Mamai alhamdulillah bisa hadir ya. Ya Pak D dari Musola Al Ihsan alhamdulillah selamat datang ya. Terang-terangan. Pokoknya Neng urusannya nanti sama saya, ada yang mau ngelamar itu nggak boleh terang-terangan. Nggak boleh Pak, haram malah hukumnya. Karena mengganggu proses, biar dia tenang dulu. Tapi kalau kinayah itu disamar-samarin Pak. Misalnya begini, jangan ngomong lamar, pokoknya yang tenang aja dah. Begitu rapi juga, ada tamu, begitu boleh. Jadi kata lamarannya, kata meminangnya jangan disebut. Ya. Kita udah bahas pada pertemuan yang waktu itu ya. Jadi kita nggak perlu membuka
hadisnya lagi gitu ya, karena udah dikasih tahu. Karena sekarang permasalahannya adalah tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, cerai mati atau menjalani perpisahan dalam pernikahan atau disebut dengan cerai itu. Ya. Baju Bahrom, selamat datang. Ini rombongan dari Musola Sadatul Muta'alimin, selamat datang. Ya. Fal mutawaffa anha, bagi seorang wanita, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, in kanat hamilan fa iddatuha biwadil hamli, apabila seorang istri tersebut yang suaminya meninggal dunia, dia dalam keadaan mengandung atau hamil, maka masa iddahnya udah bukan 4 bulan 10 hari lagi. Sampai kapan? Sampai melahirkan. Ditambah nipas 40 hari baru. Jadi kalau ada orang yang mau, kebetulan suaminya meninggal, istrinya lagi hamil, sabar-sabar dulu dah. Bukan 4 bulan lagi nih. Ya, 14 bulan lagi sampai melahirkan. Sampai nipas dulu. Ntar kalau dia udah kuat, baru dah ya, roti buaya datang ke rumahnya. Oh, gitu ya. Ada keterangannya tuh di situ ya. Rawal Bukhari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anha, anna Subai'ata al-Aslamiyah, ya, ada Subai'ah al-Aslamiyah, nafisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Faja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanatu an tankiha fa'adzina laha fanahat. Di sini disebutkan bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah nafasat, nufisat, ai wulidat, telah melahirkan, artinya itu. Sesudah wafat daripada suaminya. Faja'at Nabi SAW, kemudian Subai'ah al-Aslamiyah yang baru melahirkan ini mendatangi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Fasta'zanathu an tankiha. Karena udah melahirkan, maka diizinkanlah untuk menikah. Dia minta izin. Ya. Fa'adzinalah, kemudian Rasulullah mengizinkannya. Fanakahat, kemudian dia menikah. Jadi kalau lagi hamil nggak boleh. Ini kalau yang ditinggal mati suami. Nah kalau yang kecelakaan bagaimana? Nikahnya kapan? Masa menungguin lahir? Nah dia yang berbuat, dia yang bertanggung. Ya awam lain Pak nih kasusnya. Ada seseorang berbuat 2 bulan, ya buru-buru nikahin, jangan nungguin lahiran, salah. Kalau yang habis nikah, habis lahiran, ini mohon maaf, kalau suaminya meninggal dunia atau suaminya tidak meninggal dunia dalam keadaan cerai, dalam keadaan hamil, itu pun menceraikan istri dalam keadaan hamil, hukumnya bid'ah. Bid'ah di sini adalah bid'ah haram di sini, artinya bid'ah bermakna haram. Kayak tadi nufisat bermakna wulidat, keterangan itu mengakhirkan tuh. Jadi kalau mau nyerahin istri juga nggak boleh posisi lagi dalam keadaan hamil, tungguin lahir. Nah yang mengandung suaminya meninggal dunia, ya nanti habis lahiran. Tapi kalau yang kecelakaan, married by accident, 2 bulan, ya buru-buru tanggung jawab. Jangan salah paham, ntar nungguin, wah kacaknya keterangan fikih baru dinikahin kalau sudah posisinya ngelahirin. Ini lain Pak, ini yang cerai. Itu cerai mati. Nah kalau dia buru-buru bertanggung jawab.
Gitu. Nanti sesudah melahirkan silahkan diperbaharui akadnya. Memperbarui akadnya itu hukumnya karena dulu nikahnya terpaksa. Kan yang benar Pak, nikah dulu baru hamil. Nah hamil dulu baru nikah, namanya apa tuh? Terpaksa. Maka begitu habis ngelahiran disunnahkan nikah lagi menurut mazhab Syafi'i itu. Ya kagak usah ngundang penghulu jadi ongkos-ongkosan. Undang aja ustadz setempat, ada walinya, ada saksinya, maharnya 50.000 jadi. Maksudnya kenapa nih Pak? Dibersihkan. Nah kan lu terpaksa bersihkan. Andai kata nggak mau, ya kagak masalah. Nah sunnah. Tapi kalau bagusnya diakadkan kembali ini supaya sunnah. Ya. Tajdidun nikah boleh Pak. Yang disebut nikah siaran tunda ada nggak? Ada. Dia nikah dulu di depan kiai di masjid. Kan hal tuh. Hari Minggu datang penghulu nikah lagi. Apa nikah yang pertama nggak sah? Sah. Contoh nih, misalnya nih Pak, kita punya anak mau nikah. Dengan calonnya nentuin tanggal 17 hari ini hari Minggu, malam Jumat ada kiai yang ngajar misalnya sampai di sini Kiai Marzuki Arman contoh nih, Pak Kiai udah nih udah pada kumpul semua, tolong nikahin dah yang perempuannya juga mau. Sah nggak tuh nikah malam Jumat? Sah. Hari Minggu datang penghulu nikah lagi nggak? Itu namanya apa? Memperbaharui akad tajdidun nikah. Wudu aja bisa diperbaruin. Maghrib kita masih punya wudu, kan belum batal. Jelang Isya wudu lagi boleh nggak? Boleh begitu Pak. Ya. Nah tuh, malah pahalanya banyak kan, nah, itu nggak masalah. Gitu ya. Nah bagi yang udah kecelakaan, ya, tentunya sebaiknya minal mustahab, artinya sunnah, hukumnya sunnah. Faminas sunnah termasuk sunnah hukumnya dia untuk memperbarui akadnya lagi supaya apa nih Pak? Supaya steril, sudah benar-benar halal. Tapi andaikan enggak, ya enggak masalah. Tapi kebanyakan Bapak kalau orang yang hamil duluan itu nikahnya pakai diulangin lagi nggak Bapak Nasir kira-kira? Hah? Kebanyakan sih kagak kelihatannya karena menutupi rasa. Kebanyakan sih kagak. Bagusnya ya kan dulu. Ya cuman kan begini Pak, agama juga memperhatikan nama baik orang supaya nama baik orang itu nggak cemar. Caranya supaya nikah baru lagi nggak ngundang rame-rame kayak orang itu Bapak Nasir nikah di masjid. Lah cukup babaknya, walinya, saksinya 7 orang jadi nggak Pak RT? Jadi memperbarui udah. Berapa lamanya ijab kabul, nah, malah lebih bagus, lebih enak gitu ya. Itu. Gitu. Wa in kanat hailan. Ini bahasa Arab nih Pak nih. Yang satu hamilan, yang satu hailan tuh. Yang satu pakai hamzah, yang satu pakai mim. Itu artinya berbeda udah. Hamilan berarti dalam kondisi hamil. Hailan nggak hamil dia, biasa-biasa aja. Maka bagi wanita yang tidak hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya arba'ata asyuri wa asra, 4 bulan 10. Jadi kalau ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dia nggak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau udah 4 bulan 10 hari kita mau menikahi dia, dipersilahkan.
Tapi kalau dia hamil, kapan nikahinnya? Sampai 9 bulan itu. Ya, jangan bukan kelamaan, cuma memang hukum begitu. Mau kelamaan itu ya gitu. Gampang ya. Ada hukumnya. Sabar dikit. Nah, kalau dinikahin juga jadi percampuran benih. Itu sama aja nambel ban. Itu Pak. Nambel ban maksudnya bagaimana? Begitu. Ada benih dari suami yang pertama, dia meninggal baru 5 bulan, kita tidurin. Itu namanya kerja bakti antar RT. Nggak boleh gitu ya. Makanya supaya biar ketahuan benihnya. Kalau udah ngelahirin, persilahkan aja. Gitu Pak ya. 9 bulan dah tuh ya. Nggak lama 9 bulan. Sabar gitu ya. Tapi kalau nggak hamil, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalilnya mana? Ya Pak ya. Dalilnya mana? Ini ada dalilnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuriw wa asyra. Tuh. Jadi yang ngasih dalilnya, ketentuannya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak dalam keadaan hamil, boleh dinikahi kalau iddahnya rapi 4 bulan 10 hari. Yang nyuruh siapa? Allah, bukan saya. Nah kalau saya sih lain, kita pakai hukum Allah. Nah kalau saya sih, begitu suaminya mati besok juga, dia mau hamil 5 bulan silahkan aja. Tapi kan kita ini hidup harus berdasarkan bimbingan Allah, begitu ya, gitu ya. Tuh, Qurannya udah ketemu, surah Al-Baqarah ayat 234 ya. Yang kedua, wa ghairul mutawaffa anha, seorang perempuan atau istri yang cerai hidup. Ada cerai mati, cerai hidup. Kalau cerai mati kan Pak karena sebab kematian. Kalau cerai hidup kan emang karena perpisahan. Gitu ya. In kanat hamilan fa iddatuha biwadil hamli. Tuh. Kalau seandainya yang cerai hidup posisinya si istri itu juga lagi hamil, maka iddahnya sama yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau lagi hamil, maka sampai melahirkan dulu. Sesudah melahirkan, silahkan deh tuh. Bendera hijau udah naik lagi. Kan kemarin suaminya meninggal, bendera kuning. Gitu. Bendera kuning. Dia itu dulu iddah. Iddah kan suaminya meninggal ada iddahnya tuh. Iddah 3 bulan, bendera merah, nggak boleh orang deketin. Begitu bendera hijau, yang mau ngepot dah. Nah, tuh, silahkan deh tuh, hijau, berarti udah siap. Kemarin bendera kuning, merah, hijau. Nanti kalau hijau adalah rambu-rambu ya, yang sudah tanpa ragu-ragu lagi. Kalau memang ada hasrat, ada niat, mau dilamar boleh, mau langsung dinikahi boleh. Tuh begitu kalau hamil. Wa in kanat hailan, kalau tidak hamil, coba. Ini bahasa Arab nih, tipis bedanya nih. Beda huruf, salah arti tuh. Yang satu hamilan pakai mim, berarti hamil. Yang kedua hailan pakai hamzah, berarti tidak hamil. Tuh. Bahasa Arab tuh. Beda baris aja, udah lain.
Al-birru artinya berbakti atau kebaikan. Al-barru fil barri artinya daratan. Al-burru artinya gandum. Beda itu. Barokah artinya berkah. Birkah kan sama. Kalau ngaji huruf gundul kan nggak ada barisnya tuh. Kita mesti lihat kemana nih larinya. Sama titiknya barokata. Cuman cara bacanya. Kalau cara bacanya beda, artinya beda. Barokah berkah, birkah sumur, barukah pakai doma rambut wig tuh beda tuh udah. Ada baris. Dari situ udah beda. Ini hamilan, hailan. Wahia min zawatil haid bagi wanita yang tidak hamil tetapi dia yang punya haid. Yang normal kan haid. Ada nggak perempuan Pak yang sepanjang hidupnya nggak pernah haid? Ada. Tuh, RT Jali. Kalau yang normal nih wanita itu kan tiap bulannya datang haid. Kecuali udah menopause atau baki. Tapi ada nggak Pak dari muda sampai tua nggak haid ada nggak? Ada. Nggak ada di sini ketentuannya ada. Itu ya Pak. Ada. Itu memang udah apa ya jarang-jarang deh yang kita nemuin yang seperti itu jarang-jarang. Tapi ada. Wahyal adha. Fa'iddatuha salah satu quru bagi wanita yang cerai hidup tidak hamil tidak mengandung maka iddahnya bagi wanita tersebut adalah salah satu quru. Salah satu quru itu 3 kali suci. Berarti kan datang tamunya tiap bulan. Berarti 3 rapi 3 bulan udah dah silakan lagi ya. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan bagi para wanita yang ditalak oleh suaminya, yatarabbasna hendaklah menunggu dirinya salah satu quru, menunggu dirinya, menahan dirinya selama 3 kali suci. Ntar kalau udah 3 kali suci dipersilahkan. Itu ya, dipersilahkan. Wahyal adhar ini bagi para wanita yang dalam kondisi suci dah tuh 3 kali suci itu baru nikahin. Wa in kanat saghiratan kalau anak masih kecil. Masih kecil. Au Aisyah atau sudah baki. Fa'iddatuha salah satu ashur. Ya, Pak. Menopause tuh, maka iddahnya 3 bulan. Ya orang kalau udah menopause Pak, udah tua, ya udah nggak bakalan hamil lagi. Ya, jangan nungguin 9 bulan kelamaan. 3 kali suci. Ada nggak nih Pak nenek-nenek nikah? Ada. Ini kejadian. Ya, benar ada. Ya, dekat rumah saya itu. Ibu-ibu umurnya 60, dapat laki-laki umur 75, begitu. Iya. Saya tanya, Mbak Jai, ngapa umur 75 mau nikah lagi? Begini Ustaz, biasa ada orang perempuan, nggak ada orang perempuan nggak enak. Kita sakit diri, pulang dari masjid biasanya ada syahi, nggak ada yang nyariin makan, gitu. Nah yang perempuan umur 60, ya Pak Ustaz, kita biasa ada orang laki, nggak ada orang laki nggak enak. Ya lagi kita nikah juga bukan tujuan untuk kayak yang muda-muda ada senang-senang. Tujuannya beribadah. Kalau saya kondangan ada yang nganterin, kalau ngaji ada yang nganterin.
Ini berawal dari apa nih Pak? Berawal dari ngempu cucu. Ngempu cucu, ketemu cucu, amprokan. Akhirnya jadi nikah. Luar biasa. Ini benar Pak Jali. Ya. Waktu akad nikah, penghulunya ketawa. Saya disuruh nasihat pernikahan, bingung. Nah, ibaratnya engkong kita, kalau 75 kan engkong kita. Dia bilang, mau nasihatin apaan? Ibaratnya pengalaman semua. Kalau 75. Pakai ada ceramah juga lagi, jadi kita ngomong aja barokah. Tapi bagus anak-anaknya. Cucu-cucunya pada megang foto. Mendikem. Kong senyum kong, berbicara begitu. Sampai sekarang akur segala macam. Banyak kejadian. Jadi menikah itu tidak aib walaupun udah tua. Selagi masih ada cinta, masalah. Enggak aib. Iya Pak ya. Habis Mbak Haji, Ustaz, saya sakit nggak ada yang ngurusin. Anak udah pada nikah semua, pada tanggung jawab masing-masing. Kita mau makan ini merentah anak, kayaknya kurang enak. Yang kita nikah katanya ini segala macam boleh tuh. Saya punya engkong nih, Kong Haji Madani dah. Kalau memang udah nih, boleh juga dah Kong Haji Madani dah. Begitu dah, gitu ya. Ya saya sebagai cucu samping, ngizinin aja udah. Gitu. Kong Haji Madani mau, Kong Haji. Ini saya dukung ini. Parcel 1 dari saya dah. Gitu. Ini enggak benar. Kalau ditanya contohnya ada enggak? Ada, Baji Mani, contohnya ada. Bukannya enggak ada. Betul? Betul Pak, ada. Udah tua juga, 60 sama 75. Jadi bilang sih bukan buat senang-senang. Tujuannya apa? Untuk mantap ibadah. Bener, istrinya ngaji mulu, suaminya ngaji mulu. Kondangan dia bareng. Coba tadiannya, dia kondangan diri-diri. Gitu. Kalau sakit sendiri-sendiri, nggak ada yang ngerokin, nggak ada yang segala macem. Coba kalau dia istri, kan ada begitu. Itu ya. Surat jalan ada di Pak RT, gampang surat jalan. Iya. Udah jam berapa nih? Ya, kurang 20 cukup lu dah ya. Barangkali ada mau tanya. Besok kita ulangin lagi dikit karena belum habis tuh. Ya besok deh, dikit kita ulangin ya. Barangkali Bapak-bapak ya, ada yang perlu diutarakan, dipersilahkan aja. Kalau memang udah jelas ya alhamdulillah gitu Pak ya. Mudah-mudahan gitu ya. Silakan ya. Kayaknya udah jelas sih pada ya. Udah jelas dah ya. Bagi yang ini ya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Jadi nggak aib Pak. Kadang-kadang kan usil nih omongan Cing Haji Sanusi suka usil. Orang udah aki-aki nikah, nggak malu sama kuburan. Itu omongan usil begitu. Itu nggak pakai agama yang begitu. Kalau pakai agama boleh nggak Bapak Nasir? Boleh. Kan ada Pak. Orang udah aki-aki, udah bau tanah, mau mati, nenek-nenek masih mikirin nikah aja. Itu omongan usil tuh namanya gitu. Nggak pakai agama. Gitu. Ya. Kalau pakai agama dipersi asal ada koridor-koridor atau jalur-jalur hukumnya kan begitu Pak Jusarwani ya. Dipersilakan Pak. Nggak masalah. Tuh. Kadang-kadang kan orang kita begitu. Ya. Nggak jadi masalah. Yang penting nggak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Malah bagus begitu, enak gitu ya. Mari kita baca Al-Fatihah dah. Ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kasih berkah majelis kita. Allah kasih berkah rumah tangga kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doain dah keturunan kita, anak cucu mantu kita. Semoga Allah jadikan keturunan yang solehin dan yang solehat, yang kuat dalam beribadah, punya masa depan yang cerah. Allah kasih cukup rezekinya
dan kita termasuk yang selamat dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Min kulli dhanbin azim. Min kulli dhanbin azim. Wa atubu ilaihi. Wa natubu ilaihi. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alaihi. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah Amin. wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Rabbana ighfir lana dhunubana Amin. wa dhunuba walidina warhamna Amin. warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma arzuqna ya Allah sihhatan fit taqwa wa tulal umur bi husni amal. Amin. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan halalan Amin. kathiran wasi'an tayyiban mubarakan bighairi hisab. Innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma ajirna minan nari salimin. Amin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Amin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Amin. Ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Muhammad sallallahu wasallam. Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah salli wa sallim wa barik alaihi.